Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan memperkenankan setiap kita boleh ada sebagaimana kita ada. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, bagiku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu
Kami naikkan syukur kami di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, pagi hari ini bersama-sama kita akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu air mata yang sia-sia. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu air mata yang sia-sia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali bahkan acap kali kita mendengar, bahkan mungkin kita pernah membaca firman Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak saja memperhitungkan setiap tetesan air mata kita, tetapi firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan menampung setiap tetesan air mata kita di dalam kirwatnya Tuhan. Tetapi pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar bersama-sama. Ternyata ada air mata yang sia-sia di hadapan Tuhan. Ada air mata yang tidak diperhitungkan Tuhan. Ada air mata yang tidak Tuhan tampung di dalam kirwatnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, satu kisah firman Tuhan yang dapat menjadi dasar dari renungan firman Tuhan kita pagi hari ini, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian pasal yang ke-25. Saya ingin membaca bagi kita sekalian di dalam ayat yang ke-29, Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?
Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu kisah yang tidak asing bagi kita. Namun kisah ini memberikan sebuah perenungan bagi kita bersama-sama bahwa sebagaimana tema firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, yaitu ada air mata yang sia-sia di hadapan Tuhan. Mengapa demikian? Mengapa, menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, ada air mata yang tidak diperhitungkan Tuhan? Mengapa ada air mata yang tidak ditaruh Tuhan di dalam kirbat Tuhan? Mengapa ada air mata yang menjadi sia-sia di hadapan Tuhan? Satu contoh yang kita lihat dari kehidupan Esau. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, firman Tuhan jelas di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani 12 ayat yang ke-16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Dikatakan kalimat yang ingin saya tekankan bagi kita sekalian, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Esau, firman Tuhan berkata bahwa sekalipun Esau mencarinya dengan mencucurkan air mata, Esau tidak menerima berkat kesulungan itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, air mata kita akan menjadi sia-sia. Air mata kita tidak akan diperhitungkan Tuhan. Air mata kita tidak ditampung Tuhan di dalam kirbat Tuhan. Bisa jadi itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Mengapa demikian? Yang pertama, karena apa? Sebagaimana Esau memandang ringan hak kesulungan. Yang pertama, karena Esau, dia mencarinya dengan mencucurkan air mata, tapi air matanya menjadi sia-sia. Karena Esau memandang ringan hak kesulungan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hak kesulungan itu menunjuk kepada hal-hal yang sifatnya rohani. Hak kesulungan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kekal. Tetapi Esau, dikatakan di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-34, Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, janganlah kita menganggap enteng, janganlah kita memandang ringan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kerohanian kita. Janganlah kita memandang ringan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan iman kita. Janganlah kita menganggap ringan hal-hal yang berkaitan dengan kekekalan. Kita memandang remeh, menganggap enteng, menganggap hal yang biasa, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kerohanian kita, yang berkaitan dengan pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ketika kita memandang enteng, ketika kita memandang ringan, ketika kita menganggap remeh hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian kita, hal-hal yang berkaitan dengan kekekalan, kita memandang ringan hal-hal yang berkaitan dengan
iman kita, yang berkaitan dengan pengiringan dan pelayanan kita, maka bisa jadi satu saat air mata kita menjadi air mata yang tidak diperhitungkan Tuhan. Air mata kita menjadi air mata yang tidak ditaruh dalam kiribat Tuhan. Air mata kita menjadi air mata yang sia-sia. Karena apa? Karena kita memandang ringan hal-hal yang sifatnya rohani di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, kenapa air mata daripada Esau menjadi air mata yang sia-sia? Air mata yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan, air mata yang tidak ditampung Tuhan di dalam kiribatnya Tuhan. Yang kedua, karena Esau tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Ibrani 12 ayat yang ke-17. Firman Tuhan dengan jelas, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada saatnya air mata kita menjadi air mata yang sia-sia. Ada saatnya air mata kita menjadi air mata yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan, karena kita tidak menggunakan kesempatan yang ada, yang Tuhan percayakan dan berikan di dalam hidup kita, ketika kita melakukan hal-hal yang di luar dari kehendak Tuhan. Ada banyak dari kita yang seringkali mengabaikan kesempatan yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Ketika kita diberikan kesempatan untuk apa? Melayani Dia. Kita diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan, kita membuang-buang kesempatan, mengabaikan kesempatan. Kita berpikir bahwa kesempatan masih akan ada lagi. Itu sebabnya kadang-kala kita menyepelekan kesempatan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kita mengiring dan melayani Tuhan. Ingat bahwa kesempatan tidak terulang. Mungkin kesempatan ketika kita menolak sebuah pelayanan, mungkin kesempatan ketika kita menyepelekan sebuah pelayanan adalah kesempatan di mana Tuhan mau memberkati kita. Tetapi kadangkala kita menyepelekan, kadangkala kita menganggap remeh, kadangkala kita membuang kesempatan itu. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa ketika Esau dia mau menerima berkat itu, dia tidak beroleh kesempatan untuk menerima berkat itu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang percaya, ketika Tuhan mempercayakan kita melayani Dia, sekecil apapun pelayanan yang Tuhan percayakan, lakukanlah itu ketika ada kesempatan. Jangan biarkan kesempatan itu berlalu. Jangan berpikir bahwa kesempatan itu akan datang lagi. Tapi mari lakukan, mari kerjakan, mari buat apa yang bisa saudara kerjakan. Buat pelayanan, buat pekerjaan Tuhan. Dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan, dengan talenta yang Bapak Ibu bisa lakukan bagi pelayanan, kerjakan itu. Karena apa? Mungkin ketika Bapak Ibu sedang mengerjakan bagian Bapak Ibu di dalam mengiring dan melayani Tuhan, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, air mata kita bisa jadi air mata yang sia-sia. Air mata kita bisa jadi air mata yang tidak diperhitungkan Tuhan. Air mata kita bisa jadi air mata yang tidak ditampung Tuhan di dalam kirbatnya. Mengapa demikian? Yang ketiga, karena kita tidak punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita tidak punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita. Firman Tuhan dengan jelas di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ada hal-hal kecil yang keliru, yang salah, yang kita anggap biasa, yang kita anggap remeh. Kesalahan-kesalahan sepele yang mungkin kita kerjakan, kita buat. Ingat bahwa kadangkala
kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah itu. Kadangkala tanpa kita sadari, tidak kita peroleh kembali lagi. Kesempatan itu akan berlalu begitu saja, sehingga kita tidak dapat memperbaiki kekeliruan, kesalahan-kesalahan kita. Untuk apa? Untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ketika kita tidak dapat lagi memperbaiki kekeliruan, kesalahan kita karena kesempatan itu sudah tidak ada bagi kita. Sekalipun kita menangis, mencucurkan air mata kita itu menjadi air mata yang sia-sia. Itu sebabnya pagi hari ini, lewat firman Tuhan, jangan biarkan setiap kita dalam kita menjalani seluruh langkah kehidupan ini, jangan sampai ada saatnya ketika kita mencari Tuhan dengan berlinang air mata, dengan bercucuran air mata kita menjadi air mata yang sia-sia, air mata yang tidak diperhitungkan Tuhan, air mata yang tidak ditampung Tuhan di dalam kirbatnya. Karena apa? Karena kita memandang ringan hal-hal yang sifatnya rohani. Karena kita memandang ringan hal-hal yang sifatnya kekal. Kita memandang ringan hal-hal yang sifatnya abadi. Yang kedua, kita menganggap sepele kesempatan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kita mungkin menganggap bahwa ada kesempatan yang lain lagi. Dan yang ketiga, kita lupa, kita tidak menyadari untuk memperbaiki kekeliruan, kesalahan di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan yang sudah kita dengar itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan, mengingatkan kita untuk menghargai hal-hal yang sifatnya rohani, menghargai, mengutamakan hal-hal yang sifatnya kekal di dalam kehidupan ini, mengutamakan, mementingkan hal-hal yang sifatnya abadi di dalam kehidupan ini. Dan mari lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dalam kita mengiring dan melayani Tuhan dengan kesempatan yang Tuhan masih percayakan dalam hidup ini. Dan mari belajar memperbaiki diri kita, memperbaiki kekeliruan-kekeliruan kita di waktu-waktu yang lalu. Sehingga apa? Sehingga kita boleh menerima berkat-berkat ilahi yang Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi rema dan berkat di dalam setiap kehidupan kami. Pimpin dan tuntun kami di sepanjang hari ini. Dan berkati apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Apa yang kami perlukan, kami percaya Tuhan menyediakan dan mencukupkan bagi kami sekalian. Kami akan melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.